Proses dulu teman-teman. Dan ini dia pesawat kita di mana sudah mengudara di atas Pulau Irengel kali ini. Dan garis bagian pesawatnya kayaknya dari bagian Yasnaya Kapas menuju ke arah Gergopol. Iya, Gergopol. Menyentuh hospital dan ada di area sekitar Gergopol. Ini adalah prediksi garis pesawat ke Sukarnawindi. Oh iya kan? Dia biasa kalau prediksi kayak gini itu dari kanan ke kiri. Oh, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalau aku prediksi selalu dari bawah ke atas. Oh. Kalau Reski kalau prediksi flight path kira-kira dari mana ke mana arahnya? Biasanya dari kiri ke kanan gitu. Oh, dari Kapas. kiri ke kanan, Iya. mirroring. Ya? Iya. Nge-mirrorin si Windy berarti. Kiri Alright. kanan, kiri kanan, kiri kanan. jadi tok. Alright, dari arah Lipovka sudah ada beberapa tim yang turunnya agak sedikit berdempetan, ada beberapa pemain yang agak dempet tipis-tipis. Milta menjadi area yang agak sedikit kosong kalau kita lihat sekarang, malah ada pergerakan dari Yangon, entah mereka mau ke Milta atau mereka mau ke arah farm. Dan dari The Infinity yang kayaknya bakal mengincar mobil atau vehicle untuk menuju ke bagian Sosnovka Military Base. Betul sekali. Dan dari kemarin Irengel yang sudah kita jalankan, saya baru mau bilang kayaknya circle-nya bakal di Pulau Milbas dan betul sekali Kapasta. Prediksi Reski ya. Iya. Reski kayaknya bukan jadi caster aja, kau jadi dukun juga ternyata. Bisa memprediksi circle bergeraknya dan munculnya ke bagian mana. Ini kalau circle-circle gini biasanya endingnya di mana Reski? Ini biasanya Kapas, dia kalau bukan di pinggiran tulisan Sosnovka itu Kapas, berarti dia masuk dalam bangunan. Kalau nggak dekat pesawat-pesawat rusak itu. Oh, bangkai-bangkai pesawat ya. Bangkai pesawat. Tapi sebelum kita ke bangkai pesawat, akankah kita melihat adanya bangkai laba-laba di arah Pochinki karena ada The Xavier dan juga Genesis yang masih ngotot atau memperebutkan drop zone awal mereka di area Pochinki. Iya, dan kembali kita mengingat hal kemarin juga di mana awalnya Genesis Esports yang dipukul mundur, tapi di Irengel yang kedua mereka berhasil memulangkan The Xavier dan kayaknya ini peperangan semakin memanas, saling gengsi-gengsian siapakah yang benar-benar penguasa Pochinki kita masih melihat di mana belum ada yang tumbang, masih cukup aman, masih sedang melakukan looting manja, tapi sudah ada pergerakan speed yang dilakukan untuk memantau ke berbagai arah. Yes, kalau kita lihat dari The Xavier mereka udah mulai nge-split 3-1 split yang mereka lakukan sekarang di mana satu orang menjaga dari arah gereja di sekitar Pochinki, tapi ada sebuah pergerakan vehicle yang menuju ke arah gereja. Oh, cuma lewat doang. Ternyata baru fight yang numpang lewat di sekitarnya Pochinki. Iya, betul sekali. Dan ini pastinya tim-tim yang berada seperti ini berhadapan dengan musuh lainnya, pastinya mereka juga bakal mendapatkan hambatan juga karena kalau tim yang mendapatkan lootingan di drop zone yang kosong-kosong saja, ini mereka melakukan looting cepat dan langsung melakukan rotasi karena takutnya pembegalan di bagian jembatan Kapas. Itu yang menurutku tuh seru banget kalau kita berbicara tentang Irengel. Apalagi kalau misal circle-nya menuju ke bagian SMB dan flag pad-nya tuh ada di bagian utara. Udah pasti semuanya bakal buru-buru banget untuk cepet-cepetan menuju ke bagian SMB. Takutnya choke point di bagian jembatannya dijaga oleh tim-tim yang lebih cepat dalam melakukan early looting dan rotasi ke arah jembatan. Betul sekali. Dan ini dia kita lihat di mana Rebis dikirimkan sendirian mengisi bagian bukit dekat gereja Pochinki untuk memantau, tapi masih ada jarak di antara mereka, masih ada beberapa player dari Genesis Esports juga yang masih bertahan di bagian bangunan, belum memberikan informasi atau keluar dari bagian bangunan. Betul, tapi kita nggak ngelihat pertemuan lagi ya antara RRQ dan juga Eagle Esports. Biasanya Eagle Esports itu nabrakin RRQ di arah apartemen school, tapi tadi dari RRQ nggak dapat gangguan sama sekali, malah agak rugi nggak sih buat RRQ karena biasanya kan mereka menang lawan Eagle Esports. Betul. Harusnya mereka bisa ngumpulin poin lebih banyak untuk eliminationnya, tapi malah kali ini mereka belum mendapatkan elimination sama sekali. Malah terjadi di bagian lain di mana ada Xavier. Terknockdown satu anggota mereka bertemu dengan pemain dari Genesis, satu terpick off. Namun masih belum ada update lagi dari elimination feed untuk memulangkan pemain The Xavier ke bagian lobby. Oh, Lamborghini sudah terlihat masih ada sebuah pergerakan push commit yang dilakukan, sudah dikirimkan dua member dari Genesis. Apakah berhasil langsung mendapatkan poin eliminasinya kali ini? Tapi di mana juga follow up dari The Xavier begitu cepat untuk membackup temannya. Hati-hati, Master sudah memantau bagian kiri. Space yang dimiliki dari The Xavier semakin kecil dan ini sangat bahaya sekali kalau permain Infinity. Itu dia, tapi sayang sekali satu member yang dikirimkan dari Genesis Esports mencoba flank berhasil tertangkap juga, satu tukar satu kali ini dan kita lihat di mana masih jumlah sama 3 lawan 3, tapi Rebis tertangkap juga di bagian atap gedung kali ini dan itu dia langsung mau dikonfirm jatuh ke bagian bawah tapi low HP-nya kali ini dan ini bahaya sekali untuk The Xavier. Menyisakan dua member yang masih aktif saja. Lamborghini sudah berhasil di-revive. Sudah berhasil di-revive satu anggota dari tim The Xavier. Ada sebuah pick tipis dari seorang Frankie, masih belum bisa mendapatkan trade knock-nya, tapi dari bagian belakang Lamborghini memberikan backstep dan belum bisa mendapatkan korban ke arah pemain dari Genesis. Bahkan sudah mulai close combat kembali, bahkan dua pemain dari The Xavier kali ini tumbang dan secara utuh
Xavier menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby dan ada beberapa taunting yang dilakukan oleh pemain Genesis ke arah The Xavier. 2-0 berhasil dimenangkan oleh tim Genesis Esport, di mana taunting is real ya. Maksudnya taunting itu maksudnya normal ya Kapas ya. Betul. Taunting itu normal. Makanya jangan baper kalau Iya. misalkan ada taunting yang dilakuin oleh tim lain ke tim Indonesia. Betul. Karena tim Indonesia juga sering taunting ke arah tim dari negara lain. Betul, itu dimana kalau saya seperti biasa itu kayak lebih menaikkan mental aku lagi. Wah. Betul. Terpoles mentalnya Iya, ya. terpoles. Dan kayaknya mental dari RRQ juga sudah mulai meningkat karena mereka sudah mendapatkan poin pertama mereka bertemu dengan Edfriend dan berhasil memulangkan satu anggota Edfriend ke arah lobby. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di bagian Novo. Iya. Karena kali ini ada 3 tim yang agak bentrok. Ada Yangon Galacticos, lalu ada... Oh bentar, sebelum ke arah sana ternyata RRQ masih mencari keberadaan pemain dari Edfriend yang lainnya. Bahkan 2 pemain berhasil mereka atasin di arah 2 titik yang berbeda walaupun asal tertakedown. Tapi masih ada backup bisa diberikan oleh RRQ. Bahkan RRQ berhasil memulangkan satu tim ke lobby. 4 poin elimination di menit ke-6 untuk RRQ. Awal yang baik kembali ditunjukkan oleh tim Indonesia, di mana dari RRQ sudah berhasil memulangkan, tapi kembali langsung ada fight yang terjadi lagi di mana di bagian Novo. 2 tumbang dari Yangon Galacticos menyisakan 2 member yang masih aktif, yaitu masih ada Real dan juga Loki bertahan, di mana pastinya lebih kepercayaan diri dari M42 untuk melakukan push lagi. Oh, ternyata ada 3 tim. Ya, Kapas. ada 3 tim tadi, Ada tidak, Orange juga. tidak hanya Yangon Galacticos, ada Orange juga dan ada M42 yang sudah mulai bergerak dengan cepat untuk menuju ke bagian dari Novo kali ini, di mana M42 posisi mereka masih agak sedikit nge-split ke arah 3 titik yang berbeda, ke arah Novonya 1 orang, middle-nya 1 orang, dan high ground control-nya juga 1 orang. Tapi pemain yang ada di bagian atas ternyata ter-takedown. Ada Piu yang berhasil diamankan tadi dan langsung saja diselamatkan oleh range dari pemain M42. Harusnya mereka masih bisa utuh keempat anggotanya untuk melanjutkan fight yang komit bersama dengan Orange dan juga Yangon Galacticos. Iya, betul sekali. Dan kalau mau dibilang sayang sekali, walau karena ini kalau kita lihat mereka berada di pulau yang benar-benar diisi oleh circle pertama, tapi mereka juga harus melakukan fight, dan itu dia di mana tim-tim yang lain juga masih berjuang, dan M42 masih mengisi bagian high ground memantau lagi. Sudah ada terlihat satu tim yaitu dari Auto Tusun bakal join lagi. Sudah mulai padat di pulau Milbes kali ini, di mana M42 melihat satu member tapi ada sebuah backup juga. Claire harus kembali masuk ke bagian rumah karena terkena hit tembakan yang begitu dalam sekali. Wah, kayaknya ada tim lain lagi yang sudah mulai mendekat. Ada yang berwarna biru, berarti adalah tim Auto Tusun yang mulai mendekat menuju ke arah Novo kali ini, di mana M42 yang harusnya bakal diincar oleh tim Auto Tusun kalau misalkan ada pemain mereka yang lengah, dan ada angle free yang berhasil didapatkan oleh Auto Tusun. Kayaknya belum ada baku tembak dari Auto Tusun, hanya mencari informasi ke arah Novo karena tadi dia mendengar banyak sekali tembakan yang keluar dari arah Novo ini. Betul sekali, dan kita lihat juga Eagle Esport yang dimana masih bertahan di pinggiran pulau utama dari Irenjal. Mereka mengambil bagian daerah Ferry Pier, dan mereka juga dari Eagle Esport kemarin sudah mendapatkan bagian winner-winner chicken dinner. Kalau mau dibahas oleh tim Eagle Esport ini, kemarin mereka kan sempat dipulangkan awal Tusun oleh RRQ. Betul. Tapi di game berikutnya mereka lebih memilih tidak mengambil drop zone yang sama dengan RRQ. Itu kayaknya mereka lebih memilih untuk bermain objektif, dan benar berhasil. Mereka berhasil mendapatkan WWCD. Iya, itu mereka lebih bermain dengan cukup bijak tentunya dengan Iya. apa yang mereka lakukan untuk hari ini. Mereka nggak menabrak ke bagian apartemen school, mereka mengamankan. Bahkan tadi kalau nggak salah mereka turun di sekitar Verbier dan juga ke arah Primors. Ada drop zone baru yang diamankan oleh Eagle Esport untuk menghindari dan mengurangi kerugian di awal, apalagi kalau misalkan satu persatu pemain mereka dipulangkan ke lobby ketika mereka ngotot untuk mempertahankan apartemen school bersama dengan tim RRQ. Iya, karena kalau mau dibilang kadang kalau anak-anak yang lain tuh masih dipikir kalau drop zone berikut mereka nggak ditabrak, katanya takut, kena mental. Tapi balik lagi, kita tuh harus lebih berpikir dewasa agar kita menghindari, karena ini resiko, ini event, turnamen, kompetitif. Jadi lebih baik kita lebih bermain dengan aman dulu agar kedepannya bisa lebih mantap lagi. Jadi bukan hal yang seperti itu cuma kena mental saja ya, tapi ada strategi lain yang dipakai juga. Betul sekali. Mungkin bukan kena mental kali ya, lebih ke bermain pintar ketika mereka beberapa kali kalah oleh RRQ di bagian apartemen school. Akhirnya mereka memilih drop zone lain karena ruginya buat mereka juga. Iya, kehilangan pemain, pincang buat late gamenya, terus mereka ya mau gimana, apalagi kalau misalkan dipulangkan ke arah lobby. Udah pasti mereka melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan poin banyak di satu match tersebut. Betul sekali, dan ini dia Infinity, tim yang dimana masih lagi tajam sekali. Mereka masih nyaman di pulau Milbes mereka di bagian bangunan, dan ini sudah menjadi rumah tetap mereka ya Kapas ya.
dan belum diganggu oleh musuh lainnya. Pastinya mereka tinggal menunggu waktu saja karena circle semakin mengecil, masih cukup dekat dan masih bisa dijangkau untuk next circle-nya lagi. Betul, mereka sangat diuntungkan banget sih dengan circle yang menuju ke bagian SMB, terus tadi garis pesawat kalau nggak salah ke arah utara, Iya. dari arah Yasnaya ke arah hospital. Harusnya untuk kondisi mereka saat ini dengan circle ke bagian SMB, lihat split yang mereka lakukan gitu ke arah 4 titik yang berbeda untuk mengantisipasi Iya. adanya entry yang dilakukan oleh tim-tim lain. Betul sekali, dan ternyata MM42 meninggalkan bagian kontainer dari Novo, mengisi sedikit bergeser menuju ke bagian high ground untuk mencari informasi juga masuknya musuh dari bagian jembatan atau ada rotasi dari bawah mereka juga kali ini. Dan kita lihat ternyata MM42 juga masih full squad. Tim-tim yang lain juga ini sementara lagi kita bakal melihat di bagian jembatan pastinya bakal tabrak-tabrakan, begal-begal gaming juga yang pastinya ada juga yang pasti melakukan rotasi dari laut. Ya betul, mungkin ada yang rotasi melalui jalur air atau lewat laut, entah lewat Iya. sungai lah untuk mereka mengamankan spot di bagian SMB Iya. kali ini. Karena baru ada beberapa tim tadi yang terpantau, bahkan kali ini Bonafide mendapatkan satu pemain dari The Infinity. Lumayan mengenok satu pemain dan ini sulit banget untuk diselamatkan. Karena kondisi dari pemain-pemain Infinity semuanya nge-split. Bonafide masuk dengan jalur entry yang sama. Sementara RRQ tidak mengganggu sama sekali, Mela memberikan backup, tapi Ucup sudah berada di sekitar dari pemain yang ter-take down. Namun Gatani memberikan backup juga menembak push ke arah seorang Ucup. Tapi Ucup ternyata berhasil diamankan oleh seorang Mela. Masih ada close combat berikutnya dan Bots masih bertutup Eagle Shield dengan melakukan zoning dan korban berikutnya bakal terjatuh. Dua pemain ter-take down, tapi dari Bonafide, angle mereka masih cukup aman. Ini bakal dipulangkan dua pemain Infinity ke arah lobby. RRQ juga bakal join kali ini. Oh my god, dua tim Indonesia bersamaan melakukan fight dan ada Nox melakukan split dari bagian kiri. Sudah diketahui posisinya tapi dia juga masih sempat menyicil SP dari player RRQ kali ini. Dua tim Indonesia membungkus satu tim yaitu dari Infinity kali ini. Kita lihat semoga mereka belum kembali bertemu untuk memulangkan satu sama lain kali ini. Dan itu dia, Gatani mulai join dengan granatnya dikirimkan lagi. Masih ada upaya revive dan ada asap yang menutup vision mereka, tapi ada Nerveka yang cukup dekat. Mor juga kembali terjatuh. Oh my god. Dua tumbang. Nox sangat sulit jauh dari teman-temannya. Apakah Nox bakal mundur kali ini dan granat berikutnya juga kali ini? Sayang sekali. Dan di mana Nerveko juga bersama temannya sudah diketahui posisinya. Ada granat lagi. Gatani ini yang menjadi player yang harus diwas-was. Iya betul, Gatani punya setup yang begitu bagus kali ini. Bahkan granatnya tidak hanya menuju ke arah Bonafide, kali ini juga ditujukan menuju ke arah pemain dari tim RRQ. Ada satu yang tumbang, bahkan mereka melemparkan semua utility yang dipunya. Asa dipaksa untuk memberikan backup dan mendekat menuju ke arah anggota RRQ yang lainnya. Sementara Ucup akan dibiarkan bleeding out dan Mor dipulangkan ke arah lobby. Ada bleeding out yang terjadi ke arah Ucup karena tadi tembakan dari Gatani juga begitu menyakitkan. Bukan hanya tembakan tapi granat dan utility setup dari arah Infinity. Benar-benar menyakitkan sekali. RRQ harus kehilangan dua anggota mereka dan Bonafide hanya menyisakan last man standing untuk tim Bonafide saat ini. Dan ini dia, Infinity benar-benar menunjukkan bahwa rumah mereka tidak segampang itu untuk diperebutkan. Dan mereka berhasil memukul mundur juga beberapa member lagi. Di mana ada Faceclan yang sudah mulai join lagi tertangkap. Satu member dari RRQ itu Voldemort sudah tertangkap. Ditinggalkan lagi oleh Asa dan teman-temannya kali ini. Asa juga di mana tertangkap dari seorang Vintores. Oh my god. Untuk kedua tim Indonesia kita di mana Faceclan juga sudah join, bakal berkata lagi dengan tim Infinity. Ada Vintores juga yang sedikit melakukan split dan ini dia Voldemort pasti ya bakal ditinggalkan dan bakal masuk menjadi point elimination. Ini chaos banget ya. Tadinya dua tim terus tiga tim, sekarang 4 tim. Ini udah bener-bener battle Indonesia versus Thailand. Karena tadi dua tim Indonesia juga memperebutkan tempat dari arah The Infinity. Bahkan Peko last man standing RRQ pun rata. Infinity memulangkan dua tim Indonesia menuju ke arah lobby dengan bantuan dari Faceclan juga. Dan tadi juga sempat ada bantuan dari RRQ menuju ke arah Bonafide. Tapi fair play tetap terjadi tentunya untuk memulangkan satu sama lain ketika mendapatkan kesempatan untuk mendapat poin-poin elimination di game ke-1 pada hari ini. Betul sekali, nice try untuk tim Indonesia. RRQ harus posisi ke-14, tapi tenang saja teman-teman, kita masih punya Bonafide juga walaupun sudah ada sedikit lumpuh yang dimiliki dari tim Bonafide, tapi mereka juga masih berjuang. Kembali di sisi lain, Orange Esports menangkap lagi satu member dari Eagle Esports di mana Parajin masih terjatuh. Teman-temannya masih cukup jauh dan dipastikan bakal menjadi poin juga. Dan kita lihat circle berikutnya, update untuk circle keempat masih tetap kental masuk dari bangunan Pulau Milbas kali ini. Yes, ini sesuai dengan prediksi dari Reski Boga ya. Sudah sedikit terlihat prediksinya menjurus ke bagian bangkai-bangkai pesawat ataupun menuju ke bagian kiri dari arah SMB-nya sendiri, tapi di bagian utara benar-benar kosong banget.
For Rivals masih bermain di bagian perbukitan luar dari SMB. Mereka nggak buru-buru masuk untuk ke dalam Iya. zona, untuk ke dalam SMB-nya maksud gua, tapi mereka memantau daerah sekitar terlebih dahulu sebelum mereka bergerak menusuk ke bagian SMB. Betul sekali, dan ternyata Infinity juga sudah mengalami kelumpuhan. Ada Wah, beberapa lumpuh banget. member yang sudah terpulangkan. Dan kita lihat juga tadi di bagian mapnya itu ternyata APG kalau mau masuk ke bagian circle dari bagian kiri itu cukup aman. Masih sangat kosong, jadi mereka bisa isi untuk bertahan dulu untuk memainkan waktu lagi agar bisa bertahan lagi sampai late game. Dan itu dia kembali auto Kusun melakukan rotasi, langsung dipukul mundur lagi memberikan informasi jangan mampir lagi di rumah saya. Tapi sudah ada range yang mengisi kali ini. Betul, diusir mundur dari area yang sudah dikuasai oleh M42 di mana mereka masih utuh dengan keempat anggota mereka dan circle-nya benar-benar sedikit mendekati ke arah prediksi dari Reski Boga, dan yang paling enak sejauh ini bisa gue bilang adalah Geek Fam. Iya. Dia datang dari bagian utara, nggak ada gangguan sama sekali. For Rivals juga langsung mengambil sebuah inisiasi yang begitu cepat untuk melanjutkan rotasi mereka dan mengamankan high ground control di sekitar SMB-nya. Tapi Yangon Galacticos juga bergerak beriringan namun dengan tempo yang agak sedikit lebih lambat dibandingkan For Rivals. Ya, betul sekali. Kita lihat juga dari Voke, dari For Rivals langsung begitu cepat tusuk ke bagian center circle. Dan kalau mau bilang dari tim Geek Fam, kayaknya kalau kita mengingat di event-event sebelumnya itu Kapasta kayaknya mereka melakukan rotasi seperti 4AM ya. Ya, itu datang dari bagian utara, tentunya mereka mengambil inisiasi di tempo yang agak lambat dan datangnya dari bagian utara. Ini sebenarnya strategi dari 4AM yang udah mulai diadaptasi oleh tim-tim dari regional lain juga. Kadang efektif, kadang tidak efektif. Karena udah cukup banyak tim gitu yang paham dan tahu bagaimana cara mengatasi strategi tersebut. Dan di menit ke-16 kalau kita perhatikan di mana fight sudah mulai pecah di berbagai sisi, bahkan dari Buah Gaming sudah mulai kena geprek dari arah tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Mereka bakal dihalangi oleh tim Genesis. Ada dua pemain dari Buah Gaming yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan dari Buah Gaming hanya menyisakan last man standing mereka. Nox juga kita lihat masih aktif, masih bertahan, tapi nampaknya posisinya juga sudah bakal diketahui. Dan ini dia dari Face Clan masih bertahan dengan full squad, mengisi sedikit bagian cekungan, tapi hati-hati posisi mereka bisa terpantau jelas dari bagian high ground, yaitu diisi oleh tim For Rival. Masih ada satu member Piasau kali ini yang masih bertahan melihat pergerakan dari Orange Esports, di mana dia harus menunggu dulu Orange Esports menjauhi posisinya baru dia bisa bergerak. Walaupun bertahan, ini sudah di zona keempat, semakin sakit semakin tipis pelusuan kita. Semakin ku bertahan semakin kau sakiti, dan itu dia. Di sisi lain juga ada terknock lagi yang dimiliki dari tim For Rival. Reed masih terjatuh, masih ada 3 temannya walaupun mereka sudah memiliki 2 poin elimination. Posisi mereka cukup aman dan masih bertahan di bagian circle. Dan kita lihat sebentar lagi ini di circle kelima ini pasti lebih pecah lagi Kapas. Ya, karena memang daerah yang bisa dimainkan nggak terlalu banyak juga. Kalau kita lihat sekarang temponya agak sedikit menurun walaupun ada beberapa tembakan yang terdengar. Tapi menurut gue itu cuma tembakan zoning out. Supaya tim-tim lain nggak menuju ke arah pertahanan dari sebuah tim. Contoh dari For Rivals yang sudah mengamati daerah high ground dan granat yang begitu matang. Face Clan, satu pemain dari Autotusun pun sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan last man standing untuk Autotusun. Betul sekali, di mana Face Clan selalu menunjukkan taring mereka, di mana sudah melihat satu member lagi berlari di bagian ladang terbuka kali ini. Ada Yangon juga di bagian kiri yang masih memantau, tapi dipastikan ini sebentar lagi mereka bakal masuk tusuk ke bagian center. Ini bakal lebih hancur-hancuran lagi, tapi untuk Face Clan sudah mendapatkan posisi yang aman. Kita lihat M42 juga bakal tabrak. Gatani sendirian, apakah Gatani masih bisa bertahan melawan 2 member dari M42? Tapi itu dia sangat OSP dan sayang sekali. Gatani harus puas di posisi ke-12 untuk tim Infinity. Ya, ke-13 lebih tepatnya ya. Dengan 5 elimination mereka kumpulkan karena ini sudah sempat untuk membawa Infinity memperbanyak poin mereka juga. Walaupun hanya mendapatkan 0 dari segi poin placement, tapi dari elimination point mereka membawa 5 ke arah overall leaderboard bagi The Infinity. Sementara Face Clan yang sudah memepet poin dari arah Geek Fam. Sekarang cuma terpaut 3 poin loh antara Geek Fam dan juga Face Clan. 74 dan juga 71 total poin. Sementara dari For Rivals yang sudah mendapatkan 3 elimination, mereka benar-benar mengontrol high ground yang mereka miliki saat ini. Betul sekali, dan di mana Infinity harus tak dulu poinnya dan di mana masih bisa dibalap oleh M42 Yangon Galacticos. Dan kita lihat juga sejauh ini masih ada 12 tim tersisa dengan 30 player yang masih aktif kali ini. Masih banyak yang bakal kesulitan, tapi kita lihat juga ada satu member dari Face Clan yang bakal join untuk melakukan regroup, dan WT masih memantau ke berbagai arah. Mereka mendapatkan bangunan dengan coveran yang begitu mantap kali ini dari tim Genesis Esports. 3 member masih tersisa dan kita lihat ini kayaknya masih sulit ya Kapasta ya. Oh, Geek Fam melakukan rotasi berdekatan dan ternyata Geek Fam harus tertangkap juga oleh tim Eagle Esports. Tapi ada trade yang terjadi, trade knock yang terjadi juga kali ini dan dipastikan langsung dipulangkan
mid lane-nya kali ini. Dan teman-teman dari Geek Fam juga pastikan masih harus melakukan regroup di push. Dibombari dengan granat dari satu member tadinya dari Eagle Esports, yaitu Force kali ini. Betul, Eagle sudah mulai mendekat bertukar Geek Fam, tapi Revive sudah berhasil diamankan Snipes kali ini. Malah dia yang bakal melakukan revive karena rekannya, tapi ada sebuah distraction move yang dibangun oleh Geek Fam. Sebuah rotasi yang begitu barbar, bahkan kali ini satu anggota dari Geek Fam sudah terkonfirmasi dipulangkan karena lobby, dan Geek Fam mengontrol high ground in dengan bagus. Eagle Esports selesai, mereka rata dan pulang ke arah lobby. What nice play dari Geek Fam kali ini, berhasil rotasi retake posisi dari Eagle, berhasil memukul mundur, memulangkan tim Eagle Esports, dan mereka langsung saja melanjutkan rotasi karena mengingat juga circle sudah update lagi dan tidak terlalu lama untuk membiarkan mereka bertahan di luar circle kali ini. Tapi di mana Yangon juga masih nyaman di bagian kompon mereka, tapi itu dia Geek Fam berhasil mendapatkan satu buah pos kecil, tapi ada Snipes yang langsung masuk ke kandang dari Face Clan, dan itu dia Snipes. Itu banyak banget digeprek dari berbagai sisi, bahkan Snipes hilang dengan begitu cepat. Menjadi poin untuk Face Clan tentunya, di mana Mr. Five yang menjadi eksekutor untuk pulangnya satu pemain Geek Fam ke arah lobby. Kali ini tinggal dua pemain yang tersisa dari Geek Fam, dan mereka sudah mendapatkan area aman. Mereka mengamankan sebuah sniper tower yang ada di pinggir jalan. Bisa melihat ke arah tim Orange, bisa mengintip juga ke bagian dari SMB-nya. Dan Face Clan, mereka masih diuntungkan karena circle berkeluarga mereka. Tapi melihat pergerakan dari Berfight, ada Noobs yang berotasi dengan menggunakan bagi. Ada dua tembakan dari ada pemain Face Clan, namun masih belum mampu untuk menumbangkan Nooks ke arah lobby. Berfight masih bertahan untuk kondisi dengan 9 tim yang tersisa kali ini. Nooks masih bertahan untuk tim Indonesia, masih masuk dalam top 8, tapi itu dia kembali ada tim lagi yang terpulangkan ke arah lobby, menyisakan 8 tim. Tapi itu dia nice try juga untuk Bonafide. Nooks harus dipulangkan juga kali ini. Bonafide puas di posisi ke-8 dengan 2 poin elimination. Kali ini tersisa 7 tim. Dengan Face Clan masih lengkap personil mereka, 6 poin elimination yang pastinya semakin menongkrak poin mereka untuk mengisi papan pertama. Dan itu dia, masih ada upaya juga yang bakal masuk lagi dari tim Orange Esports, tapi mereka juga bakal kesulitan karena di bagian kiri dan kanan sudah dijaga oleh tim-tim yang Yangon Galacticos. Tapi kita lihat di bagian minimapnya, ternyata circle masih berpihak ke arah tim Face Clan. Betul, Face Clan selalu diuntungkan untuk beberapa zona terakhir. Mereka kali ini mendapatkan support bahkan sampai zona yang kelima. Nggak usah bergerak terlalu banyak, mereka mendapatkan sebuah lower ground tipis yang bisa mereka mainkan, sebuah mangkuk yang benar-benar perfect untuk mengikut angle shoot dari berbagai sisi. Dan Yangon Galacticos, ada Rio yang melihat pergerakan dari Angkor PUBG Mobile tentunya yang masih ada di bagian luar. Mereka dipaksa untuk berdiam diri di tempatnya, nggak ada celah untuk mereka bergerak masuk ke dalam zona. Karena nggak hanya satu tim yang ngelok angle ke arah mereka, tapi ada tim-tim lain juga yang bisa membombardir ketika Angkor PUBG M bergerak masuk ke dalam zona. Betul sekali, dan ini butuh effort lebih juga, di mana 2 member dari Orange Esports sudah bersiap-siap, tapi ada peluru panas yang masuk. Dan kita lihat juga Angkor PUBG Mobile bakal bersamaan rotasi, ditusuk satu member dari Orange Esports. Dia menuju, tabrak langsung. Wah, langsung saja pemburu terjatuh, datang lagi teman-temannya, masuki ke bagian pos kecil. Ada 2 member yang masih bertahan dari M42 kali ini, tapi mereka masih bertahan. Hati-hati, granat bakal dikokang, bakal dimasak. 2 member juga masih tersisa. Hati-hati, itu dia, granatnya harus mundur sedikit, damage-nya begitu besar. Hati-hati untuk member dari Forever, tapi itu dia, Orange Esports ternyata berhasil dipulangkan juga kali ini. Forever Foki masih bertahan di bagian bibir pagar kali ini, di mana masih ada Epi yang bertahan di bagian high ground untuk memantau mencari informasi dengan 2 member masih aktif. Ternyata M42 juga belum terlalu buru-buru untuk keluar karena takutnya ada peluru panas yang datang dari berbagai arah lagi kali ini. Langsung saja. Gila men, Foki dengan keberanian berhasil mendapatkan 2 pemain dari dalam sebuah pos, tapi backup yang datang juga begitu cepat. Bahkan kali ini Forevals menyisakan 2 player aktif. M42 masih bisa membackup dari bagian kiri, bakal datang untuk memberikan pertolongan ke arah 2 rekan yang lainnya, tapi ternyata last man-nya pun selesai. M42 dipulangkan ke lobby, malah Forevals yang bertahan dengan 4 anggota mereka yang ter-take down masih bisa bangkit, dan tiba-tiba tinggal 3 tim yang tersisa. Apik sekali, kalau mau dibilang itu Foki memainkan timing yang begitu tepat ya kapan saya. Tepat sekali timing yang dimainkan dari seorang Foki, berhasil menumbangkan 2 member dari M42 dan satu temannya juga terpukul mundur dari tim-tim lainnya. Dan ini dia 3 tim kita tersisa. Yangon di mana masih bertahan dengan 2 member, Face Clan juga masih ada, dan juga For Rival kali ini masih belum bisa ditebakalin, tapi
kita bakal melihat next selanjutnya circle bakal kemana baru bisa kita tentukan. Tapi juga kali ini Yangon kalau ketika mereka tidak mendapatkan bagian circle, mereka harus mau tidak mau tabrak bagian depan dengan melakukan setup banyak setup smoke dan juga harus memainkan portingan juga kali ini. Karena kalau FaZe juga mendapatkan posisi yang enak dan masih mempunyai lower ground kali ini. Kalau menurut lo siapa Reski yang bakal BBCD? Kalau entah kenapa gue punya feeling ke arah For Rivals gitu. Iya, For Rivals punya possible yang gede banget untuk mereka mendapatkan BBCD di game kali ini. Betul sekali, apalagi kita lihat juga mereka sudah berhasil mendapatkan sedikit bagian bibir circle dan itu dia, mereka juga masih mendapatkan sedikit bagian beton-beton pagar yang bisa melindungi badan mereka. Tinggal di bagaimana mereka memanfaatkan sebaik mungkin dengan masih keunggulan full player mereka dan itu dia. Sedikit lagi mereka bakal menyambut kedatangan tim FaZe Clan kali ini dan itu FaZe Clan kalau mau maju juga harus memainkan banyak setup smoke ya Kapas Betul, ya. butuh banget smoke untuk mereka keluar dari lempengan mereka saat ini. Sudah ada satu smoke yang terpop out, tentunya sudah mulai dilempar dua smoke yang sudah mulai terpop out. Tapi lihat dari Reed, siap menembak tentunya menuju ke bagian For Rivals. Menuju ke arah FaZe Clan. Ada granat juga yang dilemparkan ke dalam smoke-nya, bahkan dua granat dilemparkan ke arah FaZe Clan, membatasi dan memperlambat pergerakan dari FaZe Clan. 3-4 granat red zone buatan, tapi masih belum ada yang tertakedown dan akhirnya melemparkan sebuah molotov ke arah pertahanan dari arah FaZe Clan. Molotov kedua belum dilemparkan dan untungnya angle dari Yangon nggak bisa menembak ke arah For Rivals untuk saat ini. Untung banget dan dengan kondisi ini Yangon bisa aja memberikan backstepnya ke arah For Rivals. Betul sekali dan tentunya kalau FaZe Clan juga kalau mau masuk mereka juga bakal terbagi fokus mereka, bakal melihat juga ke Yangon dan juga For Rivals kali ini. PR besar yang masih dimiliki oleh ketiga tim ini dan itu dia Real sudah mendapatkan sedikit bagian high ground. Apakah dia bakal melihat melenting ke udara kali ini dan ada sebuah flank yang sudah dilakukan dari BIR11, apakah bakal berhasil juga, tapi itu dia di mana posisi dari Yangon sudah diketahui posisi kali ini. Cukup berdekatan, saling bersampingan saja Mr. Five bersama satu member kali ini. Flank yang begitu baik, begitu tepat dan itu dia. Depan-depan Reski. Itu depan-depan tapi nggak ada yang nembak. Akhirnya kelihatan. Ya ampun. Menggemaskan sekali momentumnya tapi BIR11 dan dipulangkan ke arah lobby. Kondisi berimbang 2 lawan 2 tapi ada 2 pemain dari Yangon yang bisa menembak. Bahkan Yangon nggak ikutan fight sama sekali. Yangon hanya menjadi penonton dari arah high ground. Granat berikutnya bakal dilemparkan ke sebuah broken wall tentunya menuju ke arah pemburu. Meletupkah? Meletup tapi belum memberikan damage menuju ke arah pemburu. Tapi Epi dari bagian atas mulai terlihat dan tertembak. Vintores mendapatkan kontrol area yang begitu bagus, bahkan mereka berhasil menjatuhkan pemain-pemain dari For Rivals. Sudah mulai nge-spot sepertinya dan pemburu mendapatkan satu anggota dari FaZe Clan. Masing-masing untuk For Rivals dan juga FaZe Clan menyisakan satu member yang masih aktif dan dari Yangon memantau saja. Perang dulu dek, nanti baru akan diselesaikan dan itu dia sudah terlihat lagi FaZe TonyK kali ini, tapi masih ada sedikit coveran dan di mana For Rivals berhasil terpulangkan. Dua tim tersisa, Yangon masuk dalam top 2 kali ini 2 lawan 2. Masih ada upaya revive yang dilakukan secepat mungkin. Granat lagi, oh my god, apakah berhasil terkonek? Tapi belum ada yang terkonek kali ini. Dan ternyata masih ada sebuah kendaraan yang bakal menjadi portingan kali ini. Kita lihat TonyK dibakar. Waduh, sakit sekali. Dan itu dia kepedean yang dimiliki dari Yangon kali ini dengan masih keunggulan full HP mereka kali ini. Kita lihat pemanfaatan siapa yang lebih baik kali ini 2 lawan 2, tapi Real ternyata tertangkap. Wah, yang dibakar dan winner chicken dinner berhasil didapatkan untuk tim FaZe Clan di game kita yang pertama.